Generasi 90-an, masih ingatkah kamu dengan benda ini? Konsol game portable generasi awal yang memperkenalkan konsep game virtual pet. Nah, kali ini saya akan membawamu bernostalgia kembali bersama Tamagotchi. Let's go! Sebelumnya buat kamu semua yang masih belum tahu benda apa ini, saya jelaskan secara singkat saja. Benda ini namanya Tamagotchi Connection, sebuah konsol game portable yang ngetren banget zaman saya masih SD. Mungkin sekitar tahun 2004 sampai 2007-an. Tamagotchi ini berfokus pada konsep game digital pet atau peliharaan virtual. Kalau di zaman sekarang mungkin konsep game digital pet ini bisa kamu jumpai di game POW di Android. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kita dituntut untuk memelihara seekor peliharaan digital berbentuk hewan seperti ayam, ikan, bebek, katak, atau bahkan bisa dinosaurus, sampai mereka mempunyai energi dan poin yang tinggi dengan cara memberinya makan, memandikannya, mengajaknya bermain, dan lain-lainnya. Yah, mirip banget sama POW lah. Hanya saja kualitas gambarnya tidak sebagus POW ya. Lebih mirip grafik gamebot atau game di HP Nokia jadul gitu, hitam putih. Jujur saja, saat saya kecil, saya belum pernah mempunyai dan memainkan Tamagotchi ini. Saya tahu ada benda ini karena melihatnya di televisi, dan teman satu sekolah ada yang punya juga. Namun perbandingannya sangat kecil. Dari satu sekolah yang mempunyai konsol Tamagotchi ini mungkin cuma 1 atau 2 anak. Bukan karena harganya mahal, tetapi memang hype-nya tidak seramai konsol PlayStation. Ditambah lagi, lokasi tempat saya tinggal yang agak pedalaman, jadi tidak semua berita pop culture masuk. Nah, kebetulan sekarang karena saya ada duitnya untuk membeli barang ini, langsung saya cari dan check out saja di marketplace online seharga 17 ribuan untuk mengobati rasa penasaran saya saat kecil. Tamagotchi sendiri adalah konsol buatan Bandai, sebuah developer game yang cukup terkenal dari Jepang. Diproduksi pada tahun 1996 dan mulai booming pada tahun berikutnya yaitu 1997. Tamagotchi diambil dari kata tamago yang artinya telur, karena memang bentuknya mirip telur, dan watch dalam bahasa Inggris yang artinya jam tangan. Pada awal tahun perilisannya, Tamagotchi berhasil terjual sebanyak 40 juta unit dan terekspor ke 30 negara di dunia. Seiring berjalannya waktu, program permainan Tamagotchi sendiri mulai diadaptasi atau diduplikat oleh produsen-produsen lain sehingga menghasilkan produk KW-nya. Termasuk benda yang saya pegang ini adalah Tamagotchi KW, bukan original dari Bandai, namun gameplay dan programnya sama. Ya maklum saja, namanya juga konsol produksi tahun 1996, yang pasti sudah sangat jadul dan sulit banget bagi kita sekarang untuk menemukan unit yang normal dan originalnya. Tamagotchi ini mempunyai dimensi dengan panjang 6 cm, lebarnya 5 cm, tebalnya 1,5 cm, dengan berat 22 gram, mempunyai layar berukuran 0,9 inci dengan jenis panel hitam putih tanpa adanya brightness LED. Jadi saat kamu ingin memainkan Tamagotchi ini harus dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tidak bisa terlalu gelap atau juga terlalu terang karena tidak akan terlihat layarnya. Sangat identik dengan layar gamebot Brick Game. Tamagotchi ini menggunakan baterai berjenis LR44 dengan komposisi 2 buah. Baterai ini cukup sulit ditemukan di toko-toko umum, jadi kamu harus mencarinya di toko jam tangan. Harga baterainya sendiri cukup mahal. Untuk 2 buah LR44 ini, kita harus merogoh dompet hingga Rp20.000. Beruntung di dalam paket pembelian Tamagotchi yang saya punya, sudah include baterai LR44 ini 2 buah. Saya tidak tahu kenapa harganya bisa jadi semurah ini. Di bagian depan Tamagotchi ini juga terdapat 4 tombol, yaitu tombol select untuk mengganti-ganti opsi, tombol decide untuk mengkonfirmasi pilihan, tombol cancel untuk membatalkan pilihan, atau bisa juga untuk kembali ke menu sebelumnya, dan tombol reset untuk mengulang gameplay dari awal lagi. Sementara di belakang Tamagotchi ini terdapat slot untuk baterai dan speaker monofonik yang sangat kecil suaranya, jadi tidak mengganggu orang di sekitar apabila kamu sedang memainkannya di tempat umum. Menimbang tidak ada tombol up and down volumenya juga. Dengan ukuran yang sangat mini, membuat Tamagotchi sangat nyaman dipegang dan dioperasikan satu tangan. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur ring ini untuk mencantelkannya di kunci atau tas. Saya sendiri lebih suka untuk memasukkannya ke jari supaya tidak jatuh dan kelihatan lucu juga saat dipegang. Dan saat beberapa kali memainkannya, tidak jarang banyak orang yang menotisnya. Untuk memainkan Tamagotchi ini, kamu hanya perlu memasang baterainya saja. Setelah itu Tamagotchi akan menyala sendiri, tidak ada tombol on atau off, jadi layar akan tetap menyala dalam mode standby saat kamu tidak memainkannya sekalipun. Di sambutan awal, kita disuruh untuk memilih jenis peliharaan kita, mulai dari kelinci, ayam, panda, paus, singa, kuda laut, landak, udang, kambing, pinguin, anjing, katak, dan masih banyak pilihan-pilihan lainnya. Saya sendiri lebih suka katak. Setelah itu, kita akan disuruh untuk memasukkan waktu.
Kalau saran saya sih, samakan saja dengan jam yang ada di dunia nyata, karena ini berpengaruh ke waktu makan peliharaan dan jam tidurnya. Kan gak enak banget kalau kita disuruh tidur pada malam hari, tapi peliharaan kita perlu diurusin karena sistem menganggap waktunya masih siang. Setelah itu kita akan diberikan pilihan nama untuk peliharaan kita. Ada Sven, Tom, Bob, Anne, Joy, Eve, Jim, atau May. Sekarang kita jelajahi apa saja fitur yang tersedia di dalam gameplay Tamagotchi ini. Pertama, ada fitur profile. Di dalamnya kita bisa mengecek sudah berapa hari yang kita lewati dan berapa kali peliharaan kita makan dalam satu hari ini. Lalu ada informasi juga mengenai jumlah gold yang sudah dikumpulkan. Nah, gold ini berfungsi sebagai mata uang yang bisa kita gunakan untuk membeli fitur atau item baru nantinya. Setelah itu ada fitur dapur yang berlambangkan kepala koki. Di sini kita bisa memberi makan peliharaan kita seperti kue. Masing-masing jenis makanan mempunyai harga gold yang berbeda-beda. Kita harus sigap memberi makan peliharaan saat ia sedang lapar, saat menunjukkan notifikasi berupa gambar emoji lapar. Selanjutnya lagi ada fitur toilet. Di sini kita bisa menggunakannya untuk membersihkan kotoran peliharaan kita saat dia buang air besar. Dengan cara mengkliknya sekali saja, lalu dengan sendirinya kotoran peliharaan akan bersih. Lalu ada fitur permainan. Untuk bisa bermain bersama peliharaan, kamu harus memberinya makan dahulu, karena permainan membutuhkan energi. Di dalam fitur permainan ini terdapat dua permainan gratis, yaitu tangkap ring dan pesawat-pesawatan. Dari kedua permainan tersebut, permainan pesawat adalah yang menurut saya paling bisa diandalkan untuk mendapatkan banyak gold. Jika kamu bosan dengan kedua permainan tersebut, kamu juga bisa membeli permainan baru pada mode shop. Tentunya membeli permainan harus menggunakan gold. Kemudian ada fitur bersantai. Di dalam ruangan ini, kamu bisa membawa peliharaanmu untuk menonton TV supaya dia senang dan tidak stres. Next ada fitur medicine. Di sini kamu bisa menyuntik peliharaan kamu saat dia sedang dalam kondisi sakit untuk menyembuhkannya kembali. Terus ada fitur post message. Di sini kamu akan mendapatkan pesan berupa hadiah gold saat ikon amplopnya berkedip. Jujur saya sih belum tahu apa yang akan terjadi setelah saya mengurus peliharaan digital ini saat sudah lama. Apakah bentuknya akan membesar atau mungkin punya anak? Saya belum tahu karena saya baru mengurusnya beberapa hari saja dan belum ada perubahan sama sekali. Cuma goldnya saja yang terus bertambah. Saya sih lumayan enjoy memainkan game ini karena membuat feeling saya seperti punya peliharaan sungguhan. Di saat gabut, saya bisa mengutak-atik Tamagotchi ini untuk bermain. Di saat mode standby juga lumayan lucu melihat peliharaan saya nampak bolak-balik keluar masuk frame layar. Setiap saya bangun tidur selalu saya pastikan untuk memberinya makan. Benar-benar terasa seperti peliharaan hidup dan itu memberikan saya refreshing sederhana untuk pikiran saya. Oh ya, kotorannya pun tidak bau dan mengganggu orang-orang di sekitar karena ini cuma digital ya. Jadi saya tidak perlu repot-repot menyiapkan pasir seperti saat memelihara kucing sungguhan. Satu-satunya bagian yang paling tidak saya suka dari Tamagotchi ini ada pada satu benda ini, yang seringkali terpencet dan efeknya terlalu merugikan pemain, yaitu tombol reset. Sekali saja tombol ini terpencet, baik sengaja maupun tidak disengaja, semua data permainan, gold, dan achievement akan hilang karena terreset. Semua akan dimulai lagi dari awal. Sejak pertama kali dinyalakan, mungkin sudah 10 kali tombol ini terpencet secara tidak sengaja, baik oleh jari saya maupun benda-benda di dalam tas saya, karena saya suka menaruh Tamagotchi ini di tas saat saya sedang berkendara. Tombolnya yang sangat responsif dan empuk membuatnya sangat mudah bereaksi pada sentuhan-sentuhan kecil. Seharusnya tombol reset ini dihilangkan saja atau ditaruh di tempat yang sulit dijangkau, misal pada bagian dalam slot baterai, atau fungsi resetnya dipindah ke dalam gameplay saja yang memerlukan sandi. Jadi dengan begitu pemain hanya bisa secara sadar menggunakan fitur reset ini, sehingga pemain tidak ada lagi yang tidak sengaja mereset permainannya. Membuka slot baterainya juga memiliki fungsi yang sama untuk mereset permainan, karena di belakang tutup slot baterai terdapat logam yang berfungsi untuk menyambungkan arus baterai dari minus ke plus. Jadi apabila kamu membuka tutup slot baterainya, say goodbye to your pet. Tetapi bagaimana kalau baterainya habis? Tenang saja, baterai ini akan sangat sulit sekali habis. Mungkin perlu waktu sebulan lebih untuk menghabiskan baterainya. Setelah itu, ya mulai lagi dari awal. Jadi apakah Tamagotchi ini layak untuk kamu miliki dan mainkan? Menurut saya sih jangan dulu deh untuk beli ini, karena tujuan orang beli Tamagotchi ini pada masa sekarang ya tidak lebih dari sekitar nostalgia mainan zaman dulu saja, bukan untuk diseriusi untuk dimainkan. Kenapa? Karena dari segi grafik ini udah jelek banget untuk masa kini. Icon-iconnya tidak memberikan sifat komunikasi yang baik kepada pemain. Kita harus bisa melihat detail untuk tahu apa makna dari icon-icon yang ditampilkan. Jika kamu ingin memainkan game virtual pet, sekarang tinggal cari di Play Store saja.
juga sudah banyak, dan grafiknya berpuluh-puluh kali lipat lebih bagus dari Tamagotchi ini, seperti POW misalnya. Ya, jadi seperti itulah video saya mengenai review dari konsol game jadul Tamagotchi. Apakah kamu merasa bernostalgia melihat benda ini? Tulis kesan kamu di kolom komentar di bawah. Oh iya, tonton juga video cara menstabilkan footage video hanya dengan bantuan aplikasi bawaan pada HP Android, yaitu Google Photo, agar memudahkan kamu saat membuat konten video tanpa bantuan gimbal dan stabilisir kamera. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang dunia gadget yang akan saya upload rutin setiap minggunya, minimal 1 video. See you next time dan bye.